Bismillahirrahmanirrahim. Yauma tajidu kullu nafsin ma 'amilat min khairin muhdaran wa ma 'amilat min su' tawaddu law anna bainaha wa bainahu amadan ba'ida wa yuhadzirukumullahu nafsah wallahu raufum bil ibad. Ya. Itta'ani pelan-pelan. Minallah dari Allah, wal ajalatu dan bersegera, minasyaiton dari syaitan. Ya, diulangi dulu yang pertama, Cuk, yang atahaddusu. Atahaddusu. Ini 25. Iya. Atasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Atahaddusu, saling membicarakanlah, binikmatillah, dengan nikmat Allah. Syukrun, bersyukur, watarkuha, dan meninggalkannya, kufrun, Kekafiran. Iya. kekafiran. Waman, dan barang siapa la yaskuri, Yang tidak yang tidak bersyukur. Bersyukur, yang tidak bersyukur, Al-qalila, kepada yang sedikit. kepada yang sedikit. Atasnya. La yaskuri, tidak bersyukur, Tidak mensyukuri. Al-kasiro, yang banyak. Terus hal-hal yang banyak. Waman, dan barang siapa la yaskuri, tidak bersyukur, an-nasa, manusia, la yaskurillah, tidak bersyukur kepada Allah, wal jama'atu, dan adapun bersama-sama, rahmatun, jadi rahmat, kasih sayang. rahmatun, kasih sayang. Iya. Wal firqatun, dan adapun berpecah belah dalam suatu kelompok, azabun, sebuah azab. azab atau siksa. Kakak ulang dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, pada malam ini kita bertemu kembali dalam pengajian kitab Mukhtarul Ahadits yang malam ini bertempat di tempatnya Bunda Reni. Kita lanjutkan pembacaan hadis pada halaman 6. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahaddusu, adapun membicarakan, binikmatillahi, dengan nikmat Allah, itu syukrun, merupakan suatu rasa syukur. Watarkuha, dan meninggalkan dari membicarakan nikmat Allah, itu kufrun, suatu kekufuran. Waman, dan barang siapa la yashkuri, tidak mau bersyukur, al-qalila, kepada perkara atau hal yang kecil, la yashkuri, tidak akan bersyukur, atau la yashkur, tidak akan bersyukur, al-kasiro, kepada perkara yang banyak. Jadi kalau yang sedikit saja tidak mau bersyukur, jangan tanya lagi yang banyak, pasti tidak akan bersyukur. Waman, dan barang siapa la yashkurin nasa, tidak bersyukur atas kebaikan manusia, la yashkurillaha, tidak akan bersyukur pula atas kebaikan dari Allah. Misalnya kayak kita suka dibantu oleh teman, tetangga, siapapun yang baik yang kita kenal maupun tidak kenal, kemudian kita tidak bersyukur maksudnya berterima kasih gitu. Berterima kasih. Maka jangankan dengan orang yang kelihatan, dengan Allah yang
tidak kelihatan aja kita tidak mungkin akan mensyukuri, padahal justru lebih banyak kenikmatan dari Allah. Oksigen, nggak pernah kita ditampung terus dibayar kan, rekening oksigen. Tapi sekali masuk 1 jam di rumah sakit oksigen udah berapa juta itu, ya mahal. Nah itu yang kadang kita nggak sadari gitu, itu merupakan suatu nikmat. Wal jama'atu, adapun bersama-sama atau berkelompok, maksudnya berkomunitas ya. Kakak nyebutnya lebih senang berkomunitas. Artinya berkomunitas itu kita membuat satu kelompok kebaikan gitu. Jadi disebut al-jamaah. Itu rahmatun merupakan kasih sayang. Akan menumbuhkan kasih sayang maksudnya. Dengan berjamaah orang bisa saling membantu, saling mengenal, saling bisa peduli dengan satu dengan yang lainnya. Wal furqatu, dan berpecah belah, artinya kita menghindar dari berkelompok. Bahasa sekarangnya introvert. Ya, introvert kalau bahasa anak kuliah tuh. Artinya orang itu menutup diri. Dia tidak dikucilkan, tidak, tetapi menutup diri secara sukarela. Nah, ini bisa dimaknai sebagai wal furqatu gitu. Introvert itu merupakan azabun, suatu siksa. Artinya apa? Dia ketika membuat suatu kebaikan, kebaikannya tidak ada yang mengapresiasi, tidak ada yang meniru. Ya walaupun memang kalau dia berbuat keburukan juga keburukannya tidak akan ada yang niru. Tetapi jauh lebih baik kita bermasyarakat. Kata Sayyidina Ali, saya lebih senang berkonflik dengan manusia, tetapi masih dalam lingkup manusia, daripada saya menyendiri di atas gunung atau di dalam hutan dalam kesolehan saya. Kata Sayyidina Ali. Ada satu ungkapan yang begitu sangat dikenal. Jadi berkonflik dengan manusia, maksudnya kalau kita menyelenggarakan suatu kebaikan kan tidak semua orang menerima kan. Ada aja yang ngomongin, ada aja yang sentimen bahasa, ada aja yang dengki. Kata Sayyidina itu masih lebih baik dibandingkan dengan orang soleh yang tinggal di puncak gunung. Lah tidak ada tantangan dan manfaatnya nggak ada gunanya. Kesolehan dia hanya untuk dia, keburukan dia hanya untuk dia, tidak bisa meningkatkan kualitas ketakwaan secara umum. Makanya kalau kata Gus Baha itu, seorang alim itu jauh lebih baik dibandingkan dengan seorang wali tapi tidak alim gitu. Walaupun orang alim ini bukan wali gitu. Karena orang yang alim walaupun bukan wali, dia bisa menunjukkan manusia kepada jalan yang benar dengan keilmuannya. Tetapi seorang wali yang tidak alim, dia hanya memberikan kealimannya atau ketaannya untuk diri sendiri. Jadi kita masih syukur ngaji disinisin, minimal diomongin, apa biasanya dibully ya, kalau bahasa orang sekarang dibully, enggak apa-apa. Kalau kamu nggak dibully ya berarti kamu tinggal di hutan. Pasti. Jangankan di sini mas, zamannya kakak masih mondok aja orang ngaji itu masih dicela. Kadang yang nyela itu bukan orang dari luar, kadang teman kita sendiri. Pada saat kita lagi tawajuh, kalau bahasa orang pondok itu sebenarnya tawajuh. Teman-teman lagi nggak tawajuh, lagi santai-santai, leha-leha, leyeh-leyeh. Dah rajin amat, udah bau sorga nih. Nah, itu kan ungkapan-ungkapan yang kelihatannya bercanda, tetapi menunjukkan kualitas keimanan. Ya kan? Ya kalau di lingkungan rohis, wih alim gitu. Padahal alim itu artinya berilmu kan. Kalau kita di sini sebut alim itu diem gitu. Iya. Makanya kadang kita suka sakit hati. Sakit hatinya manusiawi, tetapi kalau diikuti terus, nah itu bukan manusiawi. Itu berarti setan. Merasa baik itu setan, tapi terus-terusan merasa buruk juga dari setan. Bisa dipahami nggak? Kita merasa baik itu dari setan, tapi terus-terusan merasa buruk dari setan. Contoh, kita merasa baik nih. Contoh merasa baik. Nih, Cuk, lihat nih, saya bolak-balik ke masjid dulu, sholat, nggak bagus. Tetapi kita merasa terlalu buruk juga jelek. Contoh, aduh saya mah nggak mau ke masjid deh, ya Allah saya kotor banget. Jangan nempel-nempel bau-bau orang alim lah saya. Oh kotor banget saya, menjijikan, saya najis segala macam. Itu buruk juga dari setan juga. Paham ya? Jadi yang wajar aja lah. Ya kalau kita kotor ya mandi, ganti baju, bahasanya begitu. Kalau kita merasa lebih baik, ya lebih baiknya itu diungkapkan dengan diri sendiri aja. Tetaplah tidak mungkin kita menyatakan kalau misalnya kita sudah menutup aurat, terus lihat ada orang di pinggir jalan telanjang, kita akan merasa, oh saya sudah berpakaian.
ketika kita merasa begitu kan sebetulnya kita merasa lebih baik, tetapi masih dalam ukuran wajar, karena masih dalam standar yang wajar. Tapi misalnya ada orang ngaji, terus dia mencela yang tidak ngaji, terus kita mengatakan begini, ah dia memang nggak ngaji, emang urusannya dunia aja. Nah itu nggak boleh. Bisa jadi orang itu mengambil keurusan keduniaan untuk mengambil akhirat. Karena anaknya banyak, istrinya banyak, kebutuhan banyak, dia lebih banyak bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Dengan ngajinya dia jadi sedikit berkurang. Nah, kata ulama ada yang mengatakan orang yang sibuk dengan pekerjaan untuk meningkatkan harkat martabat keluarganya itu jauh lebih baik dibandingkan orang yang hari-hari pekerjaannya ke masjid aja tapi mengabaikan keluarganya. Artinya apa? Taraf kehidupan rumah tangganya tidak meningkat atau tidak ada proses untuk menuju peningkatan. Nah, itu nggak bagus. Karena apa? Bisa jadi keimanannya runtuh di tengah dia bolak-balik ke masjid. Makanya kata Sayyidina Ali, kadal fakru ayakuna kufron. Hampir-hampir saja kefakiran itu menyebabkan orang jadi kufur. Fakir ya. Artinya bahasa fakir itu tidak ada proses menuju akses ekonomi. Itu namanya fakir. Kalau miskin itu ada akses tapi kecil gitu bahasanya. Ya kalau sekarang ya istilahnya lockdown total lah. Ya zaman pandemi lockdown total. Jadi lockdown total itu orang nggak bisa bekerja tapi punya pekerjaan gitu. Lockdown total. Dia punya penghasilan tapi nggak bisa digaji. Kenapa? Ya karena lagi di lockdown gitu. Nah itu lebih mirip bahasa itu. Kan karena berbeda kondisi maka tidak dihukumi sebagai sesuatu yang mendekatkan diri pada kefakiran. Makanya kakak, kalau ada orang biasa ngaji kemudian dia tidak mengaji, setelah ditanya, oh saya kerja pak, pulangnya malam, kamu masih maklum, karena mungkin itu jalan dia menuju kepada meningkatkan martabat keluarga dia. Ngaji itu menambah keilmuan kita, aplikasinya bekerja. Dengan bekerja kita bisa mengembangkan pengajian kita. Andai kata kita ngaji terus nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, bolak-balik ngaji ke masjid, bolak-balik ngaji ke masjid, ngaji di pengajian masjid talim bolak-balik, nggak ngapa-ngapain, tidak bisa diamalkan. Iya orang ini juga. Iya. Makanya kalau mondok itu kan berjenjang ya, sekolah berjenjang. Maksudnya agar apa? Agar bisa diamalkan. Contoh, kakak masih lebih suka ada orang yang lulus SD kemudian lanjut SMP, lulus SMP kemudian lanjut SMA. Setelah SMA dia boleh bekerja, boleh kuliah, atau kuliah sambil kerja, kerja sambil kuliah. Kemudian baru lanjut S2, baru lanjut S3. Dibandingkan dengan orang yang dari kecil sekolah terus sampai ujungnya profesor. Dia nggak akan mendapatkan pengalaman hidup yang sejati. Ya kan ada orang yang mampu banget ya, sekolah terus kerjaannya. Sampai ada orang yang ijazahnya kalau nggak salah sampai 25 gelar. Baru kerja 1 kali. Buat kakak itu nggak ada apa-apanya. Lebih baik kuli bangunan yang hari-hari kerja berusaha meningkatkan taraf hidup keluarganya dengan pengalaman hidup dia, walaupun dia nggak sekolah. Kenapa? Dia terus berusaha mempertahankan martabat keluarganya dari kefakiran. Nah orang ini banyak mempelajari ilmu, tapi ilmunya tidak banyak manfaat. Itu nggak bagus juga. Setidaknya seorang tukang bangunan itu bisa mengentaskan 1 orang pengangguran dari kehilangan pekerjaan. Kalau ada orang tukang bangunan, kan mesti dia ngajak teman, ya kan? Entah ngecor, entah apa, ngangkut material. Setidaknya dia ada bisa mengentaskan 1 orang. Dibandingkan orang yang mempelajari teori-teori keilmuan yang jelimet, yang belum tentu kemanfaatannya di masyarakat ada. Contoh, misalnya kamu hafal tabel logaritma di luar kepala, tetapi pekerjaan kamu COD, ya, delivery order, apalagi jemput konsumen. Kira-kira yang begitu tuh digunakan nggak? Enggak kan? Berarti kamu harus mempelajari ilmu yang berhubungan dengan COD, berhubungan dengan delivery order apa? Komunikasi, cara memikat konsumen, kan gitu. Itu ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu yang sekarang kita butuhkan, ilmu yang aplikatif. Kalau bahasa zaman dulu namanya ilmu terapan. Ilmu terapan. Makanya kan dulu kakak pernah bilang ke Rijal, belajar ilmu itu yang kamu senangi. Cari duit dengan cara yang kamu senangi kan gitu. Kan enak, bawaannya senang aja.
Aja. Berbeda dengan terpaksa. Iya, jadi enak enjoy. Dibandingkan orang terpaksa karena dia latar belakang keluarganya aparatur negara, lalu dia terpaksa jadi aparatur negara karena tekanan dari keluarganya, sementara dia nggak nyaman, senangnya main musik. Pasti kerjanya juga nggak maksimal, nggak optimal. Bayangkan ada orang yang dari kecil senang musik kemudian diekspresikan dengan bentuk karya. Dia akan bermusik terus, tapi dengan rasa senang. Begitu datang hidayah, datang petunjuk, mudah. Karena nggak tertekan. Iya kan? Nggak tertekan dengan pekerjaan dia merasa nyaman. Kemudian secara manusiawi, kenyamanan itu menimbulkan kemudahan hidayah datang. Dibandingkan dengan orang yang tertekan, beda. Ya dulu kakak kan pernah cerita, gairah kakak tuh sebetulnya ngajar. Tapi kakak coba-coba kerja di pabrik, ganti pabrik aja 2 kali kakak. Kerja di mall pernah, jualan, entrepreneur, apalagi segala macam lah. Nyaloin juga pernah kakak, jadi calo. Jadi calo pernah, calo angkot. Semua kakak coba, ternyata kakak nggak senang, nggak nyaman itu. Begitu kalau ada orang datang nanya, terus Pak ini tolong ajarin belajar Quran, perasaan tuh tenang, nyaman. Tapi emang nggak ada duitnya. Sesuai dengan bidang. Emang nggak ada duitnya. Tetapi kok ini yang lebih nyaman. Akhirnya apa ya, kakak pilih yang itu. Ya walaupun kurang duitnya gitu ya. Dengan niat yang baik, insya Allah Allah akan angkat kebaikan kita kan gitu. Itu aja sih kak dalam keyakinan kakak. Kita lanjutkan ya. Rawahu telah meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Hadis berikutnya, Atani adapun berjalan perlahan minallahi dari Allah. Jadi kalau menuju kepada Allah kita jalannya rileks, tapi bukan santai-santai ya. Rileks itu artinya tanpa beban. Makanya dulu kakak pernah bilang beragama itu yang nyaman. Agama itu bukan ancaman. Agama lebih banyak adalah anjuran kebaikan daripada ancaman neraka. Makanya ada pertanyaan kritis, kalau memang Allah itu ampunannya lebih luas daripada ancamannya, siksanya, surga dengan neraka gede mana kan gitu. Iya kan? Kan logika berpikirnya begitu. Bener gak? Kalau memang Allah itu ampunannya lebih luas, berarti surga dan neraka lebih luas mana? Menurut kalian lebih luas mana? Surga kenapa? Karena Lebih Allah luas pengampunannya. Pengampunannya lebih luas. Dalam bahasa perjalanan menuju akhirat ada istilah sirotol mustaqim, yang kalau jatuh kemana? Ke neraka. Berarti kalau selamat kemana? Ke surga. Berarti neraka ada di mana? di depan. Tengah-tengah. Ayo. Depan. Di bawah. Ibaratnya neraka itu seperti toilet. Dia ada di pojok paling belakang. Sementara ada ruang tamu, ada kamar, ada ruang belajar, ada ruang musola. Itu lebih banyak dibandingkan dengan satu toilet gitu. Kira-kira surga itu kayak gitu, neraka itu kayak gitu. Nah surga itu seperti gambaran rumah kita. Rumah kita terdiri dari serambi, ruang tamu, kamar tidur, ruang belajar, dapur. Tinggal kita pilih tempat kita tuh di mana. Kita pengennya di dapur ya di dapur. Pengen maunya di kamar tidur, ruang tamu, ruang tamu. Pilihan yang paling kecil adalah toilet. Nggak ada toilet segede dapur. Kecuali rumahnya yang lebih besar lagi. Jadi kira-kira gambarannya seperti itu. Makanya istilah Allah itu ampunannya lebih luas. Jadi kalau bahasa gampangnya neraka dengan surga luasan mana? Dalam logika manusia tentu luasan surga gitu. Selama ini aku nganggapnya sama. Iya kan? Tapi kalau bicara Sama, dengan ya. pengajian-pengajian yang lebih banyak ngomongin siksa neraka, ini haram neraka, ini haram neraka, seolah-olah gedean neraka. Iya, banyak neraka juga. Iya, kita bawanya takut aja. Bagus sebetulnya, membuat rasa takut berarti menandakan kita hati-hati. Tetapi terlalu takut juga buruk. Kita nggak akan bisa ngambil keputusan. Contoh, ketika Rijal jadi bupati misalnya, atau wali kota. Amin. Tentu kan yang namanya jadi wali kota itu banyak proyek kan, milik rakyat kan, milik publik kan. Kalau dia kerja beres, dia dapat reward, dapat gaji, dapat penghasilan. Kalau dia nggak beres, urusan dengan KPK. Iya kan? Kira-kira ancaman KPK itu akan menghentikan pekerjaan Rijal nggak? Enggak, kalau pekerjaannya enggak. Enggak kan? Artinya KPK itu hanya memberikan suatu peringatan agar Rijal hati-hati.
Bukan berarti, wah udah diancam KPK nih, nggak usah bikin proyek lah, pasti ditangkap. Seolah-olah pekerjaan Rijal sebagai wali kota itu hanya ngurusin KPK. Padahal KPK itu hanya bahagian kecil. Jadi apa? Ya proyeknya berjalan. Bikin jembatan, bikin jalan, bikin gedung, bikin sarana-sarana buat masyarakat, bikin kesejahteraan masyarakat. Uangnya banyak. Ada penyelewengan mungkin? Iya, namanya dia manusia. Pasti ada penyelewengan. Yang penting penyelewengan ini bisa nggak dipertanggungjawabkan? Itu aja. Paham ya? Allah itu hanya menanyakan tanggung jawab kita dalam kehidupan kita. Adapun manusia itu nanti bersalah, keliru, khilaf, itu biasa saja. Sebagaimana KPK. KPK hanya memberikan jangan begini nanti penjara, jangan begitu nanti penjara, jangan markup nanti penjara. Hanya memperingatkan. Ketika semuanya sudah dikerjakan kemudian ditotal sama KPK, mana yang salah? Mana yang bisa ditolerir, mana yang tidak bisa, kan begitu. Enggak semuanya jadi penjara semua, bikin proyek penjara, bikin bangunan penjara, bikin apa penjara, semuanya isinya penjara. Enggak ada orang jadi wali kota. Enggak akan ada orang yang jadi wali kota. Andai kata ketika kamu dilahirkan, kan kamu sudah diomong-omong kan sama malaikat. Kemudian dalam isinya itu kamu dikasih tahu, kamu nanti ujungnya di neraka ya, Jal. Kira-kira kamu mau lahir nggak? Enggak. Ngapain belajar? Udah tahu ujungnya. Bicara pangeran. Langsung aja. Jadi dalam suatu riwayat hadis itu, ketika kita mau dilahirkan, kita ditulis ajal kita, rezeki kita, jodoh kita. Ada nggak ditulis ujung kita mau ke surga apa neraka? Kalau itu ada, kita nggak mau lahir. Lah udah pasti tempatnya nggak jelas. Misalnya, Kak Dadang, kamu tempatnya di neraka. Ya Allah, mending gak usah lahir. Tolong jangan dilahirkan saya, ya Allah. Ujungnya saya neraka. Kita sholat bisa ngapain? Udah tahu. Tapi kan malaikat hanya mengisah tahu. Dadang, jodoh kamu Rika. Rezeki kamu guru. Ajal kamu tahun sekian. Iya kan? Kita jadi optimis untuk lahir. Ya sudahlah lahir. Yang penting ujungnya tidak dikasih tahu. Ujungnya nanti di akhirat aja. Bayangkan kalau manusia dikasih tahu ujungnya, nggak ada yang mau lahir kalau dia belakangnya dapat neraka. Iya kan? Nah, itu cara berpikir yang normal gitu maksud kakak. Lanjut ya. Wal ajalatu, dan adapun tergesa-gesa itu adalah minasyaitoni dari setan. Jadi setiap yang rileks, yang nyaman itu sebetulnya datangnya dari Allah, sedangkan yang tergesa-gesa itu datangnya dari syaitan. Makanya ketika kita ingin menghadiri sholat berjemaah, ya, baik di masjid maupun mushola, ketika kita ketinggalan atau merasa ketinggalan, kita nggak boleh lari, nggak boleh lari. Misalnya di Al-Ikhlas di masjid kita itu udah qomat nih, Mas Yanto udah qomat, Allahu Akbar, pakai speaker kan biasanya kedengaran dari kita. Oh kita buru-buru mandi, segera gesa-gesa, lalu lari kita dari rumah kita, biar dapat rakaat pertama berjamaah dengan imam. Itu malah makruh. Relax aja, santai. Yang tidak boleh itu ngenteng-ngentengin. Udah ajan masih nonton TV, ya kan? Udah ajan masih ngurus-ngurusin yang hal-hal yang kurang penting, yang sebetulnya bisa ditinggal nanti setelah sholat bisa dilanjutkan. Ya kan? Yang bisa ngukur kan kita sendiri. Iya. Kakak nggak bisa menentukan, Cep yang ini nggak boleh, ini boleh. Terserah. Kamu sendiri yang bisa ngukur. Kemudian kamu lari tergesa-gesa, dapatlah takbiratul ula yang pertama, rakaat pertama, misalnya sholat maghrib. Tetapi makruh. Karena begitu kamu sholatnya habis itu, ngos-ngosan. Ketemu sama Allah, kamu ngos-ngosan, kata Allah, ngapa lo mas? Kamu kan mau ketemu sama saya, mau ngobrol sama saya, kenapa ngos-ngosan gini? Kan kurang sopan, kurang adab. Kamu mau masuk kantor presiden, sampai di depan kamu ngos-ngosan, kira-kira kamu bakal diterima presiden nggak? Malah presiden ketakutan. Jangan-jangan teroris. Gitu maksudnya. Itu bahasa kita ya manusia. Apalagi Allah. Yang dengan segala keagungannya pengen manusia itu sewajarnya aja gitu. Ya sholat sewajarnya, ibadah sewajarnya, berkehidupan sewajarnya. Jangan yang aneh-aneh. Karena sesungguhnya yang aneh-aneh itu kadang bukan dari manusia. Contoh. Kalau kita lebih banyak nonton
cerita-cerita legenda ya. Artinya legenda itu sulit dibuktikan kesejarahannya. Kalau kita dengar cerita Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman naik di atas permadani, kemudian dia terbang. Kalau ngomong dengan anak sekarang yang begitu tuh biasa aja. Bahkan disebutnya receh. Kenapa? Zaman sekarang orang terbang dari sini ke Eropa sambil tiduran. Kadang sambil main catur. Nggak sendiri, bisa 300 orang. Kalau kamu naik Airbus atau pesawat Boeing 737, dalam satu pesawat isinya bisa 500 orang. Sedangkan Nabi Sulaiman naik permadani sendirian. Hebatnya di mana? Itu orang sekarang tuh pikirannya. Naik pesawat Boeing bisa ke toilet, bisa makan, bisa mandi, bisa tidur. Lah di permadani mau mandi di mana? Nah, ini yang dinamakan cara berpikir manusia yang seolah-olah itu kehebatan-kehebatan zaman dulu itu merupakan suatu kehebatan yang tidak bisa kita ikutin. Padahal bisa saja zaman dahulu itu merupakan mukjizat, tapi detik ini itu hal yang biasa saja. Gitu. Makanya kehebatan umat ini adalah mukjizat ada Al-Quran. Karena tanpa Nabi hidup di tengah-tengah kita, kita bisa menikmati Al-Quran. Bayangkan kalau kamu tinggal di zaman Nabi Musa. Kemudian menyaksikan tongkat Nabi Musa menjadi ular. Ceritalah kamu pada cucumu. Kira-kira cucumu mendengarkan kamu dengan antusias atau tidak? Mas, Nabi Musa itu begini. Kira-kira cucumu merasa surprise nggak? Biasa aja. Orang lagi cerita. Kenapa? Tidak bisa dinikmati mukjizatnya. Tapi hari ini 1400 tahun yang lalu wahyu diturunkan, kita hari ini bisa menikmati sebagaimana orang pertama kali menikmati Al-Quran. Siapa? Nabi kita. Kita bisa menikmati hari itu mukjizat terbesar dalam umat ini. Maka jadi tidak perlulah kita istilahnya terlalu membesar-besarkan tentang cerita-cerita yang kadang nalar kita itu sudah melewatinya. Ya, cukup kita ceritakan akhlak Nabi kita, akhlak para Nabi zaman dahulu. Tidak perlu membesarkan sesuatu yang zaman sekarang itu sudah bisa ditelaah oleh nalar kita. Misalnya, Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan selama 40 hari katanya kan. Zaman sekarang, tinggal di dalam dasar lautan itu bisa sampai berbulan-bulan. Bener nggak? Dengan teknologi canggih dasar laut, membuat kapal selam, membuat armada pangkalan dasar laut, orang bisa membuat itu. Lalu kan kita kemudian mengatakan, masa yang begitu dinamakan mukjizat sih? Nabi Yunus ditelan ikan gitu. Orang akhirnya akan berpikir secara nalar biasa, secara logika. Ya itu manusiawi, nggak apa-apa. Makanya kalau kita menceritakan tentang para nabi terdahulu, kita ceritakan akhlak. Biasakan ceritakan akhlak. Jangan ceritakan tentang kemukjizatannya. Kenapa? Mukjizat mereka tidak bisa kita tiru, tidak bisa kita nikmati. Hanya bisa kita telaah dengan nalar. Tetapi akhlak bisa kita tiru. Akhlak Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Shu'aib, Nabi Musa, akhlak Nabi Isa, bahkan akhlak baginda Nabi kita Muhammad SAW yang khuluquhu Al-Quran. Luar biasa. Jadi yang banyak diceritakan harusnya akhlak. Rawahu telah meriwayatkan Al-Baihaqi, Imam Baihaqi. Sebelum dilanjutkan, ada yang mau ditanyakan? Ada? Tidak ada yang ditanyakan? Lanjut ya. Isnani adapun dua perkara, layun zoru tidak akan dilihat ilaihima kepada keduanya, yaumal kiamati pada hari kiamat. Qati'ur rahimi, yang pertama yaitu pemutus tali silaturahim. Wajarusui, dan tetangga yang tidak baik atau tetangga yang jahat. Jadi di akhirat nanti Allah tidak mau melihat dua orang, yang pertama memutuskan tali silaturahim, yang kedua tetangga yang jahat. Ya tetangga yang jahat kamu udah pada ngerti sendiri ya bagaimana kejahatannya.
Ya alhamdulillah sih kakak selama tinggal berdempetan di komplek itu segala sesuatu yang berkaitan dengan tetangga masih bisa kakak maafkan ya. Dan mereka juga masih bisa memaafkan kelakuan kakak gitu. Artinya yang begitu itu belum termasuk tetangga yang jahat. Tetangga yang jahat itu tandanya bagaimana? Itu tandanya kalau sudah ada tetangganya yang mengeluarkan isi rumahnya ke tengah jalan, kemudian dia mengatakan, saya protes kelakuan tetangga saya. Itu berarti tetangga jahat. Di zaman dulu ada yang begitu. Di zaman Rasul. Jadi tetangganya ngambek sama tetangga yang lainnya, lalu kemudian dia mengeluarkan semua barang-barang rumahnya untuk menghalangi orang lewat biar pada tahu. Kalau udah sampai seperti itu berarti kamu udah nggak baik gitu. Udah keselnya udah kelewat ubun-ubun gitu. Nah ini yang menandakan bahwa urusan kita tuh serius. Sepanjang kita masih bisa maafkan. Kalau kita mau tegur ya tegur, tapi yang baik. Jangan sampai habis negor kita jadi diem-dieman, jadi nggak baik gitu. Ya biasa saja, berkonflik dengan tetangga itu biasa. Namanya kita berkonflik dengan manusia itu biasa. Yang harus kita lakukan adalah memanajemen konflik. Memanajemen konflik. Konflik itu harus dimanajemen. Agar apa? Agar tidak berlarut dan menjadi racun untuk kita. Karena konflik itu suatu keniscayaan dalam hidup. Namanya manusia lahir, kemudian berkembang, berkeluarga, bermasyarakat, bersosialisasi, konflik itu pasti. Tetapi harus kita bisa manajemen agar tidak bisa menimbulkan keburukan bagi kehidupan kita sendiri. Jangankan dengan tetangga, dengan anak kita kadang berkonflik, dengan istri berkonflik, dengan suami berkonflik, dengan sepupu berkonflik, ponakan berkonflik. Ya biasa saja. Yang penting ada ujungnya yaitu apa? Saling memaafkan. Gitu aja. Rawahu telah meriwayatkan Ad-Dailami, Imam Dailami. Kalau tidak ada yang nanyakan, kakak tutupkan. Sekian. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat. Apabila ada kekeliruannya semata-mata dari kelemahan kakak, apabila ada benarnya semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.